Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga selamat datang pemirsa channel dakwah Solo di acara podcast Ramadan ya. Yang kali ini kita akan membahas tentang ibadah penyempurna puasa Ramadan kita, yaitu zakat ya, bersama dengan narasumber kita Ustadz Sarudin ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semangat Ustadz, masih semangat? Harus semangat, tetap Ya. semangat. Ya, Masya Allah ya, kita sudah mencapai penghujung Ramadan dan juga mau Idul Fitri ya. Dan sebagai pelengkap ibadah puasa Ramadan kita ya Ustaz, Ya. itu ada ibadah yang wajib itu, yaitu zakat Ustaz. Ya. Nah, untuk pengertian dan hukum zakat itu sendiri Ustaz, gimana Ustaz? A'udzubillah, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi zakat itu bahasa, dari sisi bahasa itu bisa diartikan bertambah, bisa. Jadi tapi menurut syar'i, definisi syar'i, zakat itu adalah sejumlah nilai atau ukuran tertentu yang wajib dikeluarkan dari harta yang jenisnya tertentu pula. Seperti itu. Contohnya sebagaimana kita ketahui, definisi ini kalau kita implementasikan adalah sejumlah nilai atau ukuran. Berarti nilai atau ukuran itu adalah nilai dari yang akan kita zakati. Bawahnya perdagangan. Nah, nilainya berapa? Ukurannya berapa? Ada nisabnya. Ya, ada nisabnya. Nisab itu apa? Batas minimal jumlah harta yang sudah wajib dizakati. Kalau kurang dari itu berarti belum wajib zakat, misalkan seperti itu. Kemudian juga yang wajib dikeluarkan dari harta yang jenisnya tertentu pula. Ya, ada misalkan emas, perak, perhiasan, gandum, perdagangan, kayak gitu. Jadi tertentu pula. Dan harus ada haulnya. Haul itu 1 tahun hijriah ya. Ya, kecuali kalau modelnya tanaman. Tanaman atau rikas. Ya, harta temuan kayak gitu itu tidak perlu menunggu 1 tahun. Ya, tapi sekali panen misalkan seperti itu. Rikas berarti sekali menemukan langsung dizakati, misalkan ya. Itu. Ya, kalau untuk fungsi zakat untuk diri kita sendiri Ustaz, itu apa saja? Banyak loh. Banyak. Iya, fungsi zakat itu untuk diri kita itu Masya Allah, bukan fungsi ya, tapi fadilah, hikmah. Ya, Masya Allah, ya. Itu diantaranya adalah bahwa ketika kita mengeluarkan zakat, berapapun besar atau banyaknya zakat, itu insya Allah harta kita tidak berkurang hakikatnya. Artinya kalau Anda itu mempunyai penghasilan dari jual beli, misalkan seperti itu ya, maka sebenarnya kalau sudah memenuhi nisab, berarti sekian persennya itu bukan menjadi hak milik Anda, itu miliknya orang lain yang berhak menerima zakat. Ya, jadi insya Allah harta yang kita sedekahkan, kita zakatkan, itu tidak akan berkurang. Itu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Tirmidzi, gitu ya. Manuqisa malun manuqisa malu abdin min shadaqatin, gitu ya. Manuqisa tidak berkurang malu abdin harta seorang hamba min shadaqatin karena sedekah. Nah, sedekah itu sedekah sunnah, sedekah wajib ada. Sedekah wajib itu zakat itu. Itu yang pertama. Jadi tidak akan berkurang insya Allah. Yang kedua, zakat itu bisa menambah pahala.
Karena wajib kan, Iya, Pak. berarti menggugurkan kewajiban. Ketiga, gitu ya. Keempat, mensucikan harta itu. Kan kadang itu ketika kita mendapatkan harta itu tidak sengaja kita itu keceplosan ngomong bohong. Misalkan seperti itu. Contohnya dari sananya itu nggak bisa, nggak boleh. Bapak nawar berapa tadi? 40.000. Saya kulaan aja nggak bisa 40.000 kok. Nah, gitu. Nah, itu kan bohong toh. Iya. Nah, insya Allah kalau kita itu kemudian istighfar, itu dibersihkannya itu dengan zakat ini. Di samping istighfar, tidak mengulangi lagi, tapi juga kita berzakat. Insya Allah bisa membersihkan harta kita itu. Kemudian selanjutnya adalah juga kita itu terhindar dari sifat kikir, bakhil, medit, pelit. Nah, itu insya Allah terhindar dari itu. Nah, mudah-mudahan lah kita semuanya bisa segera berzakat, tidak menerima zakat tapi memberi zakat. Amin, amin ya Rabbal alamin. Insyaallah ya fadilah sangat luar biasa untuk di kita sendiri ya. Tapi untuk fadilah untuk negara tuh, nah itu gimana Ustaz? Jadi gini, benar. Jadi zakat itu yang diopnikan kepada masyarakat saat ini, bahwa zakat itu berfungsi untuk mengurangi kemiskinan. Zakat itu fungsinya untuk mengentaskan kemiskinan. Tidak seperti itu. Zakat itu bukan fungsinya atau tujuannya untuk itu ya. Tapi zakat itu fadilahnya diantaranya adalah bisa yang awalnya tangan di bawah menjadi tangan di atas. Maksudnya adalah ketika dia itu saat itu menerima zakat, gitu ya, menerima zakat, kemudian ternyata setelah itu satu tahun kemudian dia tidak menerima tapi malah justru memberi zakat. Artinya bisa terkurangi kemiskinan itu. Misalkan seperti itu. Jadi bagi negara itu jangan sampai disalahgunakan. Zakat dipakai untuk membangun fasilitas kantor. Zakat digunakan untuk menutup defisit negara. Nah, jangan sampai disalahgunakan seperti itu. Zakat itu khusus untuk 8 golongan. Fisabilillah itu bukan berarti kemudian semuanya di jalan Allah dapat. Itu bukan. Gitu ya. Dikira kalau jadi pejabat itu fisabilillah. Gitu ya. Fisabilillah itu artinya orang yang berperang di jalan Allah. Gitu. Jadi jangan sampai zakat itu disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bukan menjadi haknya penerima zakat. Gitu. Kalau membahas tentang zakat ya pasti identik dengan harta Ustaz ya. Untuk harta yang wajib dizakati itu syaratnya apa saja Ustaz? Jadi harta yang wajib dizakati itu syaratnya yang pertama adalah berasal dari usaha yang halal. Usaha yang halal. Ya. Pak, ini zakat saya. Loh, Mas, sampean usahanya apa? Saya usahanya ternak babi, Pak. Ya. Loh, ternak babi kan nggak boleh, loh kan nggak bolehnya itu kan makannya, Pak. Ya, ternaknya nggak apa-apa, ya sama saja. Jadi kalau usahanya ternak babi kemudian dizakati, nah itu tidak sah. Ya, karena ini merupakan syarat. Syarat itu berarti harus terpenuhi dulu baru dikeluarkan zakatnya. Itu yang pertama adalah usaha yang baik. Gitu ya. Yang kedua adalah bisa berkembang atau bisa dikembangkan. Harta itu bisa berkembang dan bisa dikembangkan. Ya. Kemudian yang ketiga, harta itu sempurna dimiliki. Gitu ya. Bukan dimiliki oleh orang lain. Gitu ya. Jadi memang sempurna milik kita. Misalkan ternyata diagunkan, gitu ya. Diagunkan itu berarti belum sempurna menjadi milik kita. Atau kita masih nyicil. Nah, masih nyicil itu berarti belum wajib dizakati. Gitu ya. Harta tersebut telah minta nisab tadi kan? Nisab. Gitu ya. Kecuali pertanian, buah-buahan dan rikas. Rikas itu tidak perlu hal ya. Hal itu tidak perlu itu. Ya, tidak perlu hal. Kemudian zakat pertanian juga tidak perlu hal. Ya. Jadi ada zakat-zakat tertentu yang itu harus mencapai nisab dan hal. Hal tahu ya tadi ya. Satu tahun masa akuntansinya bulan Hijriah. Muharram, Safar kayak gitu. Bukan Januari, Februari, Maret itu. Terus kemudian
merupakan kelebihan. Jadi sudah ada lebihnya gitu kan ya. Oh, Dari nisab itu. Ya. Yang wajib kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari itu sudah tercukupi, gitu ya. Nah itu kok lebih, nah itu bisa dizakati. Kemudian yang terakhir adalah memang sudah ditentukan oleh syarak itu memang harus wajib dizakati, gitu ya. Kalau tidak ada ketentuan syaraknya wajib zakat ya tidak perlu dizakati, seperti itu. Tadi kan membahas tentang harta ya. Sekarang penyalurannya, penyaluran zakat itu Ustaz. Nah, itu gimana Ustaz? Loh, macam-macam zakat kan kita perlu tahu juga ini. Iya. Ya. Jadi kalau macam-macam zakat itu ada zakat ternak, kayak onta, sapi, kambing, kerbau. Itu wajib dizakati. Nah, detailnya itu nanti kita bisa ada tabelnya lah, gitu ya. Kemudian zakat gandum, kemudian barley, kurma, kismis, ya. Zakat emas, perak, dinar, dirham, termasuk uang ini, uang rupiah kita nyimpan di bank kan, di bank kalau sudah memenuhi nisabnya, gitu ya, persyaratannya batas minimal ya harus tetap dizakati, gitu ya, setahun itu. Zakat perdagangan, nah itu juga wajib dizakati, gitu. Rikas, harta temuan, itu juga wajib dizakati. Ya, terus tadi apa tadi pertanyaannya? Tentang penyalurannya Ustaz. Penyalurannya. Penyalurannya itu sesuai dengan hadis ayat Al-Qur'an kan? Iya. Al-Qur'an surat apa itu? At-Taubah ayat 60 itu ya. Ya, sekitar At-Taubah itu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah wajib atau zakat itu hanya untuk lil fuqara, orang yang fakir, wal masakin, orang yang miskin, wal amilina, orang amil. Ya, amil itu yang ngelola zakat itu, tapi yang ditunjuk oleh negara. Oh, yang ditunjuk negara. Terus wal mu'allafati qulubahum, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang mu'allaf, yang dilunakkan hatinya, untuk dilunakkan hatinya itu perlu dikasih zakat itu kan ya. Wa fi riqab itu budak, hamba sahaya, untuk dimerdekakan itu. Nah, sampai sekarang kan insya Allah nggak ada kan. Wal gharimina, dan orang yang untuk membebaskan orang yang berhutang. Orang utang tapi masih handphonenya masih bagus, masih punya mobil, gitu ya, masih punya rumah megah mewah gitu, itu belum termasuk gharim. Iya, harus diselesaikan dulu dengan apa ya, itu tadi aset-asetnya itu harus digunakan untuk nutup utang dulu. Ya, kalau sudah benar-benar tidak ada, lah baru dia menerima zakat, termasuk gharim. Wallahu a'lam. Ya, kalau bicara dengan zakat ya, pembahasan zakat di zaman Rasulullah dan di zaman sekarang itu kan beda Ustaz. Itu kan di zaman Rasulullah itu ada yang zakat dengan dinar dan dirham ya. Kalau di zaman sekarang kan kita pakai uang kertas. Nah, itu gimana Ustaz? Jadi pada prinsipnya uang kertas itu juga sebenarnya sah-sah juga. Iya, karena apa? Karena sudah yang mengeluarkan itu negara resmi, kemudian juga disepakati oleh masyarakat. Cuman hanya saja dinar dirham itu insya Allah tidak ada inflasi, gitu ya, minim inflasi, asal normal ya, normal, tidak dipermainkan demand and supply-nya, permintaan dan penawarannya. Dan yang selanjutnya adalah sedangkan rupiah, mata uang kertas itu relatif inflasi, naik turun juga, kadang inflasi, sering-seringnya inflasi, kadang deflasi terhadap termasuk apa nilai tukarnya rendah kan, dibandingkan dengan mata uang asing. Nah, sedangkan dinar dirham itu standarnya emas dan perak itu relatif lebih stabil, gitu ya. Jadi pada prinsipnya membayar zakat mal itu boleh pakai rupiah juga boleh. Ya. Kalau zakat fitrah nggak bisa bayar pakai rupiah. Zakat fitrah itu harus bayarkan sesuai dengan
kebutuhan makannya sehari-hari itu. Kebutuhan makan Kalau Mas Tiawan makannya katul ya berarti zakatnya ya ngeluarkannya katul gitu ya. Nah, tapi kalau zakatnya biasa makannya makan burger, wah ya zakatnya burger itu gitu ya. Nah, maksudnya roti ya, gandum kayak gitu loh. Kalau kita di Solo itu kan beras. Ya udah zakatnya beras. Ya, amannya itu dilebihkan aja. Ya 3 kilo lah gitu ya. 3 kilo itu insya Allah aman. Nah, kalau itu zakat fitrah. Ya, dikeluarkan sebelum sholat Id. Gitu ya. Kalau setelah sholat Id ya itu namanya bukan zakat fitrah. Itu sebelum sholat Id. Kalau sesudah sholat Id itu berarti namanya bukan zakat fitrah, itu atas sedekah biasa. Sedekah biasa. Sayang sekali kan. Iya. Makanya kalau bisa itu malam sholat malam Idul Fitri kayak gitu. Itu juga doa-doanya insya Allah mustajabah. Diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustajab itu. Iya. Syukran Ustadz, jazakallahu khair untuk ilmunya pada sore kali ini ya, Masya Allah. Sama-sama. Ya, sangat bermanfaat sekali. Kalau ada salahnya itu datangnya dari sendiri, saya mohon maaf. Saya istighfar, astagfirullahaladzim. Tapi kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah semata. Ya. Sekalian saya mau mengucapkan nih, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Dan untuk pemirsa dakwah channel dakwah Solo, cukup sekian pada sore kali ini di acara podcast Ramadan dari saya. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.